Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, permasalahannya sekarang, apakah pengajaran Yesus itu berbuah, di mana buahnya itu adalah berakhir kepada poin penyembahan manusia kepada dirinya? Apakah itu buah yang benar, atau justru itulah buah yang salah itu? Makanya perlu diuji. Karena Yesus pun mengatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Nah, memang sudah bersih karena firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Berarti orang yang disebut bersih, buah yang bersih itu adalah orang yang mendengarkan firman yang Yesus katakan kepadanya. Nah, sekarang ada enggak Yesus mengatakan ke teman-teman Kristen, sembahlah aku, tuhankanlah aku, hidup kekal itu adalah mempertuhankan diriku, menyembah diriku. Apakah ada? Kalau tidak ada, ya itu berarti buah yang rusak. Ini dalil loh. Jadi percuma menjadikan diri kita itu melakukan sesuatu rutinitas ritual, tapi ternyata tidak ada dasar pijakannya. Mending tidur aja selama 60 tahun, nanti satu hari mau meninggal baru bangun, daripada hidup mempertuhankan sesuatu yang tidak ada pola pengajarannya. Kan jelas itu di Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Nah, itu kamu di situ adalah muridnya Bani Israel, karena kamu mendengarkan firman yang kukatakan kepadamu. Jadi ketika aku mengatakan hidup kekal itu adalah mengimani diriku sebagai utusan Bapa, kamu mengimani, maka kamu bersih, kamu adalah buah yang bersih. Tapi ketika saya mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan, tetapi di tengah-tengah manusia ada justru yang mempertuhankan aku, yang mana aku adalah utusan saja, maka itulah ranting yang harus dipotong. Ya, karena buahnya tidak bersih. Apa bukti tidak bersih? Kok mempertuhankan diriku? Aku sibuk 33 tahun mengajarkan untuk menuhankan yang di langit, yang di surga. Justru situ sibuk mempertuhankan aku. Apakah sesuai dengan firman yang kusampaikan kepadamu? Kan tidak. Nah, coba direnungkan. Kalau tidak sampai pada kebenaran, pemikiran dan akal, ya itu tadi, mending tidur 60 tahun lamanya baru bangun setelah 1 hari sebelum meninggal. Saya kira gitu. Silakan. Ya, silakan tanggapi. Mungkin juga Pak Jo Umbu, Delonoi sih. Iya, Silakan, itu Vero. tadi yang dibaca oleh Bang. Ya, silakan Jul. Ya, ya. Ada. Itu yang dibaca Bang Zuma itu, tapi jangan memplinter-plinter loh Bang. Kalau baca terus dengan kalimat yang ada di situ. Kalau Mbak Pero lagi terguncang soalnya. Lanjut. Gini, memang betul yang dibilang Bang Zuma tadi, bahwa kita hidup itu harus berfungsi dalam arti kita harus betul-betul mengenal Allah yang sesungguhnya supaya hidup kita tidak sia-sia. Nah, yang dibilang Bang Zuma tadi juga dikatakan selama 60 tahun kita tiduran saja kalau memang tidak mengenai makna iman kita yang sesungguhnya, supaya ada maknanya kita mempercayai atau hidup dalam kebenaran seperti itu ya. Betul tadi di mana tadi, di Yohanes berapa tadi Bang Juma baca? 15. Yohanes 15 itu menjelaskan pokok anggur ya, yang anggur yang ranting-ranting yang tidak baik itu akan dipangkaskan dan dicampakkan ke dalam api seperti itu. Di Yohanes 15 nanti saya baca. Yohanes 15 ayat yang pertama kalau tidak salah itu ya. Baik.
Yohanes 15 ayat yang pertama, aku pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini memberikan perumpamaan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus itu akan sudah dibersihkan pada saat itu. Memang betul yang dikatakan tadi, pada saat itu disampaikan kepada muridnya, yaitu orang Israel, ya, yaitu orang Israel. Dan pertanyaannya, apakah ada Yesus mengatakan akulah ini Tuhan, sembahlah aku, contohnya pertanyaan seperti itu, ya. Ini merujuk sebenarnya Yesus ini Allah ini mempresentasikan dirinya bahwa dialah kebenaran yang sesungguhnya. Apabila orang tidak hidup dalam kebenaran, maka dianggap ranting-ranting yang tidak berbuah dan tidak yang ranting-ranting yang tidak berbuah. Orang kalau tidak hidup dalam kebenaran, Noise Delon. Noise. Halo Bang Zuma. Salam. Iya, halo, salam. Bentar, Bang Sam. Ya, assalamualaikum buat semuanya. Waalaikum. Ya, salam. Lanjut Pak Joel Umbu. ya, ini yang Sam, dijelaskan. dulu sama Bang Sam. Lanjut Bang Jul. Ini yang dijelaskan oleh Yesus, bahwa Yesus itu betul-betul mempresentasikan dirinya bahwa dialah kebenaran sesungguhnya. Kenapa saya mengatakan dia kebenaran sesungguhnya? Itu arti di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Pada saat mereka mendengarkan, pada saat itu mereka cengang oleh kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan sama mereka, kamu memang sudah bersih. Karena karena murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar muridnya sebenarnya. Yang mengikuti ini adalah 12 murid dan banyak orang Yahudi. Ribuan orang yang mengikuti pada saat itu. Dan ada banyak orang yang mendengarkan tentang ajaran, tentang mujizatnya. Makanya banyak yang datang dari kampung-kampung datang mendengarkan pengajarannya. Ya itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Iya, Bang baik. Zuma. Oke, baik. Saudaraku, jadi ketika kita menggali dalam pemahaman kita sebagai seorang yang mengaku beragama, maka sejatinya doktrin itu harus dilepaskan dulu. Di dalam data yang saya sajikan Yohanes 15 ini, akulah pokok anggur yang benar. Aku Yesus, pokok anggur. Artinya apa? Pohon anggur. Sementara Bapa Betul. adalah pengusahanya. Ini udah jelas sekali, bagi orang yang berpikir udah sangat jelas tuh. Satu pohon, yang satu pengusaha atau petani. Apakah petani dengan pohon itu sama? Beda. Dari situ aja kalau kita menggunakan kata antara pohon dan juga pengusaha, itu jelas akan mengantarkan kita kepada kebenaran absolut bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Mungkin dia adalah kebenaran itu tidak salah. Kami umat Islam juga mengakui Yesus itu adalah kebenaran. Tetapi kalau kebenaran yang dimaksud adalah Tuhan pencipta dan bumi, tidak mungkin. Dari pernyataan Yesus ini aja bagi orang yang berakal sehat, itu sudah bisa membedakan antara pohon dan pengusaha itu jauh berbeda. Akulah pohon anggur, sementara Bapa adalah pengusahanya. Noise.
Juma, Pero gitu lo, pero. Bang Juma. Iya, iya, gimana? Oke, salam. Assalamualaikum buat semuanya. Iya, waalaikumsalam. Pertama-tama gini Bang Juma, bukannya ini saya tidak memberikan pertanyaan sih, saya cuma memberikan pernyataan. 6 agama ya sekarang ya. 6 agama di Indonesia ini sudah diakui oleh undang-undang. Itu yang pertama. Ya, Terus yang kedua, agama itu adalah warisan. Bener kan? ya, Yang ketiga, kalau emang agama Islam yang paling benar, agama Kristen salah, itu kebenarannya di mana? Itu loh. Bang Juma bisa jelasin, monggo. ini bukan pernyataan, ini pertanyaan, Bang. Oh iya, sorry Bang Juma. Jadinya Iya. jadinya pertanyaan jadinya terakhir itu. Iya, benar. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kita melihat ya, sangat sederhana sebenarnya gitu. Sumber daripada ajaran Islam, mohon di mute dulu yang lain. Sumber agama Islam itu dari satu orang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber Kristen itu banyak orang. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus. Itu sumber Kristen tuh. Sedangkan sumber Islam itu hanya satu. Jadi satu lawan sekian orang, kan gitu. Bahkan kalau kita lihat dari segi sejarah, doktrin dan dogma, penulis Bible itu sampai pada poin 40 orang kan penulis kitab. Al-Quran cuma seorang tok. Dan itu pun tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Tapi dihafalkan, disampaikan dengan cara lisan. Tapi satu sumber ini kemudian menjelaskan narasi yang dibangun oleh orang yang banyak tadi. Lalu kemudian kita orang belakangan dapat menilai mana buah yang benar itu, mana jalan yang benar itu, mana sumber yang benar-benar valid ini. Contoh misalnya, apa yang diuraikan di dalam kitab saudara melahirkan satu konsep yang berbeda dengan tatanan kehidupan keberagamaan sebagai seorang Kristen. Contoh yang tadi, akulah pokok anggur yang benar. Harusnya Yesus itu dijadikan sebagai pokok anggur, jangan dijadikan sebagai pengusahanya. Karena pengusahanya itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi Kristen mencoba untuk memutar balik fakta yang ada. Yesus itu adalah pengusaha itu sendiri. Dan Yesus juga itu adalah pokok anggur itu sendiri. Padahal penjabarannya kemudian adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini pernyataan Yesus kepada siapa? Kepada Bani Israel. Apa yang dimaksud tinggal dalam aku? Tinggal di dalam pengajaranku. Artinya, Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad SAW menguraikan fattakullah wa ati'un. Bani Israel itu hanya bisa selamat dengan mentaati Yesus, yang kami sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu poin terakhir, itu sentralisasi kebenaran absolut yang Al-Quran bawa dari sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maaf Bang, cuma saya potong. Itu Yesus sama Isa itu beda orang loh Bang. Kalian nggak mengaku Yesus itu disalib. Yesus itu nggak lahir di bawah pohon kurma Bang Zuma. Beda orang. Oke, monggo Bang Zuma. Oke, jadi kalau beda orang, ya harusnya melepaskan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab saudara. Seperti Alkitab, Allah, Rasul, Nabi, iman, berkat, syafaat, ayat, dan seterusnya. Lepaskan itu. Karena itu semua kata-kata yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jangan sampai saya bertanya lagi nanti Bang Juma. Mohon maaf Bang Juma, itu kan aula itu kan dulu kan terjemahan pertama bahasa Indonesia. Karena memang dulu kan yang masuk ke Indonesia ini kan dulu kan Islam duluan. Yang memegang peranan penting di pemerintahan dulu itu kan orang Islam. Makanya terjemahannya itu dari Tuhan itu menjadi dari
dari apa Yahweh atau apakah? Aku nggak terlalu ngerti sih agama itu, makanya jadi Allah. Nah, Oke, makanya kan beda bahasanya Allah sama oke, Allah gitu. Tapi baik, intinya itu baik. sama-sama ke Tuhan gitu loh, Bang. Monggo, Bang. baik. Oke, ingat ya, saudara-saudara, revisi demi revisi terjadi di kitab saudara. Tapi kata Allah itu susah untuk ditinggalkan. Kata Alkitab itu susah, sulit. Kata Rasul itu sulit untuk dibuang. Kenapa? Karena itu adalah cikal bakal daripada ajaran yang datang dari Timur Tengah, Yerusalem. Anda tidak bisa membuang itu, karena ketika Anda membuang kata-kata Islami itu, maka muara Anda akan tertuju kepada Romawi, Vatikan, dan Yunani. Itu nggak bisa, nggak bisa. Oleh karena itulah ketika mohon maaf Bang, mohon maaf juga. Ini perebutan kota Konstantinopel nih, perang salib kan ya. Kalau Bang Juma bawa Allah di Indonesia mungkin memang terjemahan yang salah di Indonesia, kita akui itu. Cuman kalau emang sampean bilang itu terkait dengan apa tadi dibilang itu Indonesia agama Kristen itu salah mentuhankan Yesus, sampean salah Bang. Karena apa? Kita beda pandang cara sampean itu dari pandang Islam memaksa untuk memasuki ke pandangan Kristen. Mohon maaf Bang, salah sekali itu sudah melanggar hak asasi untuk memeluk agama sebenarnya. Gitu loh Bang. Bang, sebentar sebelum ditanggapi Bang Juma, itulah ini ranah diskusi Bang. Sekiranya tadi argumentasi yang tadi Bang Juma paparkan salah, gitu. Abang luruskan gitu aja. Enggak, bukan begitu. Karena saya tidak punya ini Bang, saya tidak punya ilmu dalam Alkitab. Itu yang pertama. Saya kasihan kalau gitu tidak loh. punya ilmu ya jangan nyalain Bang Juma kalau gitu. Nah, dasarnya apa nyalain orang gimana sih? Masalahnya Bang Juma itu ini Bang, menginterupsi itu masuk ke Alkitab Bang gitu loh. Seharusnya kan Bang Juma itu bahas saja tentang Islamnya, jangan bahas tentang Kristennya. Gitu loh Bang. Oke, baik. Dengarkan kalimat-kalimat saya ini dengan gini cermat. Bang, ini kan agama kita dilindung sama undang-undang Bang. Iya, tahan dulu Bang, gantian ya, gantian Bang Juma. Monggo Bang. Dari tadi dipotong terus soalnya. Nggak bisa ngomong Pak. Saya mau pengen tahu aja. Pak Topi lagi ngomong. Oke, silakan. Lanjut. Gurunda, silakan. Iya. Ya jadi gini, dengarkan saya, Bung. Kalau hak kami mau minta kepada Anda kejang-kejang, lantas Anda bisa berbicara tentang agama Anda, tapi dasar pijakannya kemudian adalah sesuatu yang menjadi inti dari pengajaran Islam. Contoh kata Allah, Alkitab, Rasul. Anda tidak mau disentuh itu. Kenapa nggak mau disentuh? Karena Anda nyaman dengan istilah-istilah Islam itu. Karena membuahkan suatu konsep yang membuat Anda itu merasa benar. Padahal konsep itu tidak sesuai dengan agama saudara. Agama saudara berasal dari Vatikan. Agama saudara berasal dari Yunani. Konsep-konsepnya itu adalah konsep Helenisme, politeisme. Tapi kemudian mengambil apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian ketika kami mencoba untuk menegakkan apa yang benar, Anda merasa diserang, Anda merasa salah. Kenapa bahas agama kami, bahas Islam saja? Islam ketika berbicara tentang agama-agama terdahulu, Kristen gak bisa lolos. Kristen bagian daripada apa yang dibahas oleh Al-Quran. Yesus adalah bagian yang dibahas oleh Al-Quran. Tidak bisa lolos itu. Nah, kalau Anda ingin meloloskan diri dari semua itu, belajarlah untuk berdiri memiliki kepercayaan jati diri yang sesungguhnya. Sama seperti orang Hindu, orang Buddha. Islam tidak membahas mereka. Kenapa? Mereka percaya diri dari mana mereka berasal. Kalau Kristen tidak. Kristen dimanapun pergi dia bersifat bunglon. Di Indonesia mayoritas Islam, mereka ke Islam-Islaman. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Istilah yang... Sabar, 30 detik. 30 detik. Istilah Rasul. Ya, kalau kita bukan orang Indonesia, sabar. Bang, Tunggu tutaskan dulu, jangan motong-motong, Bang. Karena kita orang Indonesia, ada di KBBI, makanya kita pakai kata Rasul. Aduh, kalau nggak mau tertib repot bukan orang ini. Indonesia nggak mungkin dipakai kata Rasul, Bang. Monggo, Bang. Kalau menurut saran saya sih di timer aja. Ini bukan diskusi ini, nanti dia motong-motong, dia bukan pakai ilmu. Ya di timer aja masalahnya. biar nggak dipotong-potong. Kalau itu kan Bang Som Cuma belum selesai udah dipotong. Iya.
Jadi gini, saudara, dengarkan saya. 30 detik. Siapa yang diuntungkan? Bentar Bang Juma, bentar. Atau saya turun aja dari sini. Enggak, bentar. Saya potong Silakan dulu, sih bentar sopan, aja, tapi bentar. baru ngomong 5 detik potong. Enggak, bentar. Saya Potong cuma mau dulu. tanya aja. Gini bro. Cuman saya mau tanya aja. Gini. Kan tadi kan Bang Harus Juma. mainkan Berarti mute-nya, otomatis. Mas, ya, kalau nggak mau tertib. enggak, tunggu. Otomatis. Bentar Pak Topi. Ya, biar mereka biar terlanjur ngomong tadi. Bentar. Silakan. Berarti Silakan. kemauan Iya. Anda, gini, kemauan Anda, kalau memang nggak ada kata-kata istilah yang Anda maksud itu yang dari Al-Quran itu dipakai di Alkitab, ya, berarti nggak ada perdebatan. Tapi faktanya, sebelum ada pun Islamnya Kristen di Indonesia ini, sudah ada perdebatan, Bang, antara Islam sama Kristen itu. Seandainya pun Iya. nggak dipakai kata Allah, nggak gini, Bang. Seandainya nggak dipakai pun kata Allah di Indonesia ini, atau kata Alkitab atau kata Rasul atau apapun itu, perdebatan antara Kristen sama Islam itu sudah ada. Oke. Nah, perdebatan itu dipicu oleh apa menurut saudara? Ya saya nggak tahu mana yang paling benar mana yang enggak. Itu. Ya, Oh bukan, Anda sudah pasti salah. Enggak, Udah, gini, Bang. Anda sudah Kalau pasti yang saya salah. tahu, enggak gini. Nggak Kalau bisa, yang saya nggak tahu, bisa oke. mana yang benar saya mana yang tahu, salah, saya jelaskan. bukan. Yang saya tahu, Bang Juma, ya Islam gini. Anda Islam mengatakan kan salah memikirkan kepada orang lain itu sudah mau menghakimi. Oh itu udah Seolah-olah bukan. Anda lebih benar. Memang itu Sama-sama. fakta, itu fakta, Ya, brother. gini, tadi kan saya dengar Itu fakta. bahasa Anda. Itu fakta. Bahasa Anda kan bilang, makanya jangan kalian pakai istilah bahasa Al-Quran. Ini Oh iya. saya. Memang Oke. betul. Tunggu. Harusnya Anda malu gitu loh. Sebelum- Harusnya Anda malu. Iya, sebelum Kalau saya ada jadi Bang Anda, kalau saya jadi Anda, saya komplain kalau saya jadi kalau jangan ke kita, Bang. KBBI yang mengeluarkan itu. Kalau saya jadi Anda, saya beli minyak goreng 1 ton, habis itu saya didihkan, saya rebus diri saya di situ. Sudah saya bilang, Punya sebelum agama, ada- nggak punya harga diri, kan gitu poinnya. Sekarang siapa yang diuntungkan dengan mengambil istilah Alkitab? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Coba, jujur dulu. Coba jujur dulu. Jujur dulu. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Oh itu nggak bisa. Tidak bisa Anda jadikan sandaran untuk menghalalkan mengambil istilah Islam dengan alasan sebelum Islam dan Kristen di Indonesia itu sudah ada debat. Nggak boleh Anda kemudian membungkus ya kesesatan Anda dengan mengambil data seperti itu. Anda Nggak boleh. gini, Anda berdalih karena Anda bicara itu kembali enggak? Anda Kalian yang mengikuti kitab terdahulu atau yang Aduh. Gini Nah, Pak, gini, tolong gini Anda ya sebentar ya, berdalih. sebentar Pak, sebentar. Saya tengahin di sini. Kami yang Muslim, walaupun di Muslim, kami hargai satu orang berbicara biar tetap tertib. Nah dari pihak Kristen siapa perwakilan? Kalau lagi ngomong, tolong yang lain nggak usah ikutan. Oke, saya Iya bicara. silakan, yang lain diam gitu. Kami juga ikut tertib. Tolong Ya silakan. tolong ditemar. Saya dengan Bang Juma lawan mereka 2 orang. Hostnya nggak sanggup, saya timer bisa. pasti. Ayo. Oke, saya dulu ya. Siapa? Bentar saja. Siapa yang Oke, mewakili silakan. Kristen? 3 menit. Pak Ditemar Topi. aja Bang Juma itu nggak bisa. Kalau begitu nanti Bang Juma lagi ngomong 5 detik potong. Oke, Gini, Pak gini. Topi. Bukan, kita luruskan aja dulu. Enggak. kita Apa luruskan yang aja Anda dulu. ingin luruskan? Nggak, dengar Anda ingin dulu. meluruskan Ya, apa? luruskan cuma. Kamu nggak bisa Apa yang pakai Anda jidatmu berbicara apa cuma. yang Anda ingin Kamu mau pakai luruskan? ajaranmu mau paksain untuk Apa yang Anda ingin luruskan? Oh, nyata-nyata agama Anda adalah agama pencuri? Apa yang Anda ingin luruskan? Agama pencuri, Bang. Oh iya dong, iya dong. Apa Iya yang dicuri dong. sama orang Kristen, Bang? Abang Istilah-istilah Islam, istilah-istilah Islam yang Anda curi di dalam kitabnya agama Islam masuk ke dalam kitab kamu saudara. yang curi, Islam yang Apa? curi, Islam Apa yang kami curi? Apa yang kami curi? Islam yang baru muncul. Apa yang berarti kami dia curi? nyuri kitab terdahulu. Apa yang kami curi? Apa yang kami curi? Logikanya. Apa? Masa yang terdahulu, Apa yang kami baru, curi? Kan nggak mungkin. Apa yang kami curi? Susu Tunjukkan. yang baru muncul, Mana yang tahu buktikan? diri, nyuri. Iya buktikan. Anda menuduh, mana buktinya? Itu. Mana buktinya? Kami curi apa? Loh, buktinya disama-samain. Yesus dibilang Isa. Abraham Lucu dibilang Anda itu. Ibrahim. Itu kan Lucu Anda. Ibrahim itu Loh, nama itu gimana? nabi kami. Secara logika, Dia bukan Yahudi, secara dia bukan logika, Nasrani. Di mana-mana yang baru muncul dia akan ikuti yang lama. Nah, Yang lama harusnya
yang baru. Harusnya begitu, Nggak tapi bisa. faktanya Itu harusnya begitu. dari mana, bro? Harusnya begitu. Nggak Harusnya bisa, begitu. Anda salah. Tapi Kamu faktanya hanya justru bernarasi Anda yang sesuai mencuri. kitabmu, Kan gitu. sesuai kitabmu. Justru Tapi Anda yang tidak pernah mencuri. mengakui kitab terdahulu. Justru kitab terdahulu itu harus diikuti oleh kitab yang baru. Bukan yang terus lama kenapa? ikut yang baru. Terus kenapa Loh, yang lama ikuti itu yang baru? kenyataan. Kenapa yang Itu lama harus- ikuti yang baru? justru yang baru harus tahu diri. Ya, Jangan mau tahu yang baru, yang lama yang harus tahu diri. Yang lama yang harus tahu diri. Kenapa mencuri yang baru? Loh, sekarang bertanya. Lucu. Yang baru Lucu yang Anda. lama udah muncul, ya. Yang lama. Yang lama Sekarang itu begini, udah ada nih. sekarang begini, Udah sekarang ada begini. nih. Sekarang Terus ini yang ngomong siapa? terus Yang ngomong baru siapa ini? muncul. Yang ngomong Terus siapa apa? ini? Gue, Pak Kid Kis Mekos. kayaknya. Oke, Ya, oke. gue. Dengarkan saya, Bung. Oh, kamu duluan Oke. kan? Kamu yang lama kan? Kamu Ya. kitab ulama kan? Oke. Kami Ya. datang belakangan. Oke. Coba Ya. tunjukkan kata Allah di dalam kitabmu. Yang lama itu. Kita nggak ada tahu Allah, nggak ada tahu Allah. Allah itu nggak tahu kita. Nah, terus dari mana Nggak kalian tahu rampok namanya kata Allah itu? atau siapa, nggak tahu. Dari mana Ibrahim kau nggak ambil? tahu. Ishak Dari nggak mana? tahu. Dari mana kau ambil? Nggak tahu. Kamu rampok? Dari mana kamu rampok kata Allah Loh, dalam yang kitabmu? rampok siapa? Loh, Kamu kenapa ada kata jelas-jelas Allah? dalam Kenapa? Quran jelas. Kenapa ada Mengamini kata apa kita? Allah? Kenapa ada Al-Quran, kata Allah di Zabur, kitabmu? Injil dan Taurat. Kenapa Tetapi ada kata Allah? Kamu hanya mengimani cuma Kenapa Quran doang. ada Terus tiga kata kita bilang, kenapa Allah? kamu nggak imani? Kenapa ada kata Allah di kitabmu? Dari mana kamu rampok? Loh. Jawab. Bisa jawab, boleh saya jawab? Loh, Allah itu semua dong. Allah itu Dari mana kamu rampok bukan kata nama. Allah? Kamu aja yang Dari bilang Allah itu mana? nama. Dari mana ada ilmunya? Dari mana 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 ilmunya Anda mengatakan bahwasanya Allah itu bukan nama? Ini, tunggu dulu. Sabar. Ini yang baju merah dulu. Dari mana kitab Anda mengambil kata Allah? Silakan. Loh, dari dulu justru kamu yang ambil nama Allah. Dari dulu mana? Buktikan dari dulu mana? Kapan Kamu itu? baca dari kejadian. Sampai kita Kejadian itu ada kata Allah di sana. Allah Coba semua. kau sebutkan. Kamu Coba kau aja yang bilang bacakan. Allah itu Allah. Coba saudara bacakan dalam kitab Kejadian ada kata Allah. Silakan. Loh, itu pada mulanya Allah menciptakan apa? Oh, jadi Abraham, Musa itu semuanya bercerita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab gitu. Makanya kamu jangan cocokin kitab yang baru muncul. Mau cocok-cocokin Jadi Musa, dengan kitab yang lama. jadi Musa Itu menggunakan sesuatu bahasa yang Arab. salah semua. Jadi Kamu Musa menggunakan bernarasi bahasa Arab. seolah-olah bahwa kamu kitab penyempurna. Jadi malah kamu Musa, penangkal. jadi Musa menggunakan Kamu itu bahasa Arab. menangkal semua kitab yang ada dalam isi Alkitab, isi firman yang ada dalam Alkitab. Ece ini orang gak ada ilmu ini. Modal ngomong aja. Kalau hanya ilmu-ilmu jidat, Dari nggak bisa. mana? Dengarkan saya. Dari mana? Dari mana? Dari mana kamu mengambil kata Allah? Dari mana kamu mengambil kata Allah? Kata permintaan kata justru kamu menggunakan kata Allah sebelum Quran ada. Allah sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ditulis di mana? Siapa yang nyebut Ditulis siapa? di mana? Ditulis di mana? Kamu buta. Ditulis di mana? Kita orang Indonesia sekarang. Bicara Ditulis tentang di Alkitab mana? bahasa Indonesia. Ngapain? Makanya kamu bilang Sakit. kata Allah. Loh, Allah itu sudah ada dari ribuan tahun sebelum. Di mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana ada kata Allah selain Al-Quran? Jawab. Kita orang Indonesia. Siapa yang bilang Itu orang Indonesia, bro. Lu ngomong Iya, jidatmu iya, pakai bahasa iya. Arab. Ya kita nggak ngerti lah. Lucu. Jidatmu, kalau kamu mau jadi Arab, Lucu. ya udah kamu berdebat sama orang Arab, orang Kristen Arab. Jangan berdebat sama orang Kristen Indonesia. Loh, saya tanya. Kamu berdebat dengan orang Kristen Arab. Enggak. Tadi saudara mengatakan kitab saudara lebih tua. Kitab saudara lebih tua dari Nggak tahu Al-Quran. diri, nggak tahu malu. Kamu ngomong gitu malu lah. Harus malu semua. Sekarang Kamu saya mau tanya. muncul, mau sok ikutin, mau cocok-cocokin sama yang udah lama. Itu contohnya Oke. kayak gini. Oke, Kamu silakan. harus ikut teladan orang tuamu. Bukan Silakan. orang tuamu ikut teladan kamu. Oke. Sekarang Itu. sekarang Jadi boleh nggak? analoginya kamu tuh harus ikutin orang Oke. tua. Baik. Bukan orang tua ikutin kamu. Oke, Begitupun baik. kitabmu.
Oke, Kamu yang baru baik. muncul harus tahu diri. Oke, Ikutlah kita baik. terdahulu. Iya, Menyempurnakan, oke. tapi jangan menyangkal. Baik, Kamu kan baik, menyangkal baik. semua Alkitab. Oke, baik. Jadi Sekarang itu bukan menyempurnakan, tapi oke, menyesat. baik. Oke, baik, Baik. baik. Baik, saya Menyesalkan dengarkan. kitabmu Oke, itu. siap, siap, siap. Itu. Ada lagi? Ada lagi yang Ini Anda ingin ngomong katakan? sama ngomong. Oke, ada lagi yang Anda ingin Ngomong katakan? pakai jidatmu. Oke, ada lagi yang Anda ingin katakan? Ya, itu jelas. Secara logika, orang tua, anak-anak Tidak, ikut host orang diam, tua. host diam, host Yang, diam. yang lebih itu dulu ada. Bukan Ada paksain lagi? orang tua ikut kehendak anak-anak. Nggak Ada masuk lagi? itu. Ada lagi yang Anda ingin Nah, katakan? Kamu memperkenalkan siapa, aku bantah. Karena kamu tuh salah banyak semua. Oke, baik, baik. Kamu jangan karena lawan orang-orang yang ikutin kamu seolah-olah paling pintar. Oke, Padahal baik. logika kamu itu nggak dipakai. Siap, siap, Itu. siap. Baik. Saya sebelum bahasa Indonesia kitab saudara. Jangan itulah. Kalau salah, Sebelum benar. Dibaca. Oke, Bapak, Jangan sabar. generasi Oke, seolah-olah kamu oke, oke, Bapak. Oke. Anda benar. Saya mau belajar sama Anda. Sebelum kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Kita salah tahun baca 1000. semua. Kalau memang Dengarkan. Kristen juga salah, Host, saya bilang dengarkan salah. saya. Kalau itu salah. Host tidak berfungsi di sini. Gitu. Dengarkan saya, Bung. Saya sudah mendengarkan narasi saudara. Saya sudah mendengarkan narasi Anda. Saya sudah mendengarkan narasi saudara. Saya ingin tahu dong dari Anda. Sebelum kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tahun 1816, kitab Anda itu berbahasa Belanda, berbahasa Portugis. Boleh enggak saya tahu dalam bahasa Belanda kata Allah itu disebut dengan kata apa? Silakan. Silakan dijawab, pinjutnya dibuka gitu gantian. Ayo, Bang Kis, silakan. Pertanyaan saya, sebelum kitab Anda dalam bentuk bahasa Indonesia itu adalah bahasa penjajah, bahasa Belanda. Boleh enggak saya tahu kata Allah dalam bahasa Belanda itu apa? Itu Silakan. menurut kamu cuma. Itu menurut kamu. Tapi kenyataannya semua di seluruh dunia mengakui bahwa semua dalam Alkitab itu sudah fix, sudah komplit. Ngapain lagi harus dicocok-cocokin dengan kitab lain? Anda nggak nyambung. Itu yang jadi masalah. Anda nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Bukan masalah, Anda nggak nyambung. Anda seakan-akan Masalah. disunat Tapi tapi konteksnya bijinya sekarang yang ya, dipotong, berarti itu bukan kebenaran. bukan Itu nonoknya. semua. Saya tanya, dengarkan saya baik-baik. Sebelum kitab saudara, Makanya aku bilang, kamu sebelum kitab saudara, sebelum kitab saudara menggunakan kata Allah, di situ menggunakan bahasa Belanda. Apa kata Belanda dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam kata Allah? Coba saya ingin tahu. Silakan. Silakan Pak Kis. Perlu bahasa. Aku hanya tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat aku. Mau pakai bahasa apa aja. Bahasa alien juga nggak apa-apa. Ngapain mesti pakai bahasa-bahasa? Mau masuk surga aja pakai bahasa. Pak, tolong cermati Repot itu, pertanyaannya, Pak. Pak, repot itu. Kalau Bapak tidak bisa membedakan diri Anda dengan seekor anjing, repot itu Pak, repot. Anda harus membedakan diri Anda bukan anjing. Anda berakal. Gitu loh. Anda dari tadi menggonggong terus. Tapi ternyata kosong melempung, nggak ada ilmu. Saya tanya, kitab saudara sebelum bahasa Melayu itu bahasa Belanda. Tolong dalam bahasa Belanda kata Allah yang Anda rampok dari Al-Quran itu apa bunyinya? Meongka atau tikus atau apa? Coba terangkan kepada saya. Kitab Anda masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dari mana kata Allah ini diambil dari perspektif bahasa Belanda? Silakan. Silakan Pak Kis, dijawab. Semoga dipahami pertanyaannya, Pak ya. Nah ini kalau perampok udah keciduk kayak gini, maling kesiram air kayak gini nih. Giliran diketangkap maling, tangkap basah, diam. Aja dah.
Sore. Tunggu Selalu. sampai Pak Kis itu memang dia menyadari ucapannya itu narasinya adalah salah, tidak sesuai karena sedang menuduh Bang Juma. Ya, jadi Silakan, saya Pak katakan, jadi saya katakan sekali lagi Pak begini, Kis, Bang. agama Anda Bang. mengajarkan Anda sebagai pencuri yang baik. Selesai. Ya, gimana? Yang lain silakan. Abangku, begini. Ya, silakan. Kalau kita membahas keimanan seseorang ini, antara Islam dan Kristen ini, semua itu bagus adanya. Oh, Tetapi nggak bagus Pak, kalau agama Anda berbicara- nggak bagus, sorry. Agama Anda nggak bagus, ngambil istilah-istilah Oh, iya, dari sudah. agama orang lain. Oke, Terus dia terserah, mengaku Bang. itu adalah haknya. Itu menurut Gitu abang, loh. abang. Abang dengar dulu saya bicara. Bukan menurut saya, itu fakta. Sabar, saya bicara. Ya, Abang saya silakan. baru bicara saja, abang sudah dirocos Ya, loh. karena narasi Anda itu sudah salah gitu loh. Abang, sabar. Abang tidak hargai orang berpendapat. Abang Enggak. orang berpendapat tidak nih. Bang, Bang. kita disimak oleh orang banyak. Bang, Kita nggak boleh orang kemudian bicara. melakukan Kalau kedustaan tidak di mau depan dengar umum. orang bicara, Barang siapa kita mengajarkan bangun kedustaan di depan umum, perbudaannya. itu adalah penjahat, paham? Abang, dengar dulu abang. Iya, silakan. Mari saya dengarkan Nah. kebohongan abang, silakan. Gak apa-apa. Ya, terserah Lanjut. abang. Abang, kita sepakat Iya. dulu. Kata Iya, Allah apa tuh? itu, entah mau nama apa terserah abang. Tetapi Iya. Allah di Islam dan Kristen beda bang. Dari Abang mana tahu. kata Allah di Kristen? Inilah yang jadi bermasalah, Bung. Nanti Dari hakikat mana Allah, Kri- Abang. dari Abang, mana abang, Kristen? dengar. Dari mana Abang, Kristen ngambil abang, kata Allah? firman Itu Allah dulu. dan roh Allah di dalam Islam itu diciptakan. Kalau di Allahu Kristen Akbar. itu roh Allah dan firman Allah itu hakikatnya Ya, lari, jangan kemana-mana. Kata Allah ini. abang. Host tolong mute dulu host itu host. Kenapa sih hostnya Mujaid. ini? Iya, kata Allah dulu. Dari mana kata Allah ini di dalam agama Anda ngambilnya? Masa penulis kitab saudara ada puluhan orang dibandingkan cuma satu? Nabi Muhammad SAW menulis kata Allah seorang diri. Anda ngambil juga kata Allah ini dari baginda Rasul Muhammad SAW. Sekarang kita tanya, di dalam kitab saudara kata Allah itu apa sih sebenarnya? Baru terjemahkan ke Indonesia gitu loh. Nah, Abang sudah saya bicara. ya silakan. Kalau kita mau berbicara Kristen dan Islam ini perbedaannya sangat banyak bang. Allah di Islam itu firmannya dan rohnya itu diciptakan. Kalau di Kristen itu Betul. firmannya dan roh Allah itu hakikatnya itu satu aja, tidak diciptakan, kekal bang. Nah, sekarang kata Allah itu apa? Abang, kata Allah, YHWH, Elohim, Theos, maupun kata apa itu kata yang artinya sesembahan, yang disembah. Jadi abang, Waduh, parah kata ini, Allah parah. saja, abang mau persoalkan kata Allah itu tidak terlalu persoalkan. Yang pentingnya intinya di satu. Ya, bagi Tuhan saudara, juga tidak ada karena masalah, saudara Bang. yang diuntungkan dengan mengambil kata Allah itu. Abang, ini bukan masalah untung dan rugi, tetapi Loh, Allah kalau saja tidak sudah berbeda. untung, Kalau tidak kalau sudah untung, berbeda, kenapa dipakai? Abang, Kalau sudah kalau berbeda, jangan berbeda, dipakai. Jangan dipakai kalau sudah berbeda. tetap berbeda. Jangan Bang. dipakai. Sudah pakai kata Tidak. Tuhan juga tidak masalah untuk saya. Tetapi Ya Tuhan sudah. Anda dan Tuhan saya Nah, sekarang- tetap beda bang. Ya, Satu itu, benar. firman-Nya dan roh Allah di dalam roh Tuhan di dalam abang dorang itu diciptakan. Jadi kadang itu Tuhan di Oke. Islam ini Oke, waktu mau membuat sesuatu itu ciptakan dulu firman-Nya baru buat. oke. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah roh itu bisa diciptakan? Roh Tuhan dan kenapa? Bilang apa? Apakah roh bisa diciptakan? Ya roh Allah tidak bisa lah. Di mana dalilnya bahwa ada roh Allah? Di mana tuh dalilnya? Nah, mau dalilnya lagi. Saya buka dalilnya ya. Iya, silakan. Bukan roh manusia ya. Roh manusia pemberian. Pengkhotbah. Enggak roh, yang saya tanya roh. Yang saya tanya roh secara Iya, umum, abang apakah roh dengar itu bisa dulu. diciptakan?
Abang, roh Allah dan roh manusia beda, Bang. Apa bedanya? Abang bisa mengerti tidak? Yang abang mengerti itu karena roh Allah, saya ngerti. Aduh, abang, kita saja Allah saja sudah beda. Bagaimana? Loh, Allah saja sudah beda. Itulah hebatnya. Tuhan kita beda, bukan Allah kita beda. Iya. Tuhan kita yang beda. Tuhan kita beda, Isa kita juga beda, Firdaus juga beda, Bang. Semua beda. Oke, kalau beda kenapa masih menggunakan kata Allah? Pak Judas. Ya, silakan, Bang. Bagaimana tuh, Bang? Sambil cari dalilnya. Iya, sambil cari dalilnya yang tadi mungkin ditanyakan, saya sedikit diskusi sama Bang Zuma ya. Iya, silakan. Iya, halo Bang Zuma, selamat sore. Sore, Bang. Silakan. Iya, sama ada Bang Cinta Selawat juga ya, sama teman-teman lain. Saya share sedikit boleh pengetahuan yang saya punya ya, Bang Zuma ya, sama teman-teman ya. Mengenai tadi kata Allah itu. Yang pasti dari Kristen apa dari Muslim? Maaf. Saya jelaskan dari Kristen boleh ya? Oh, Kristen, silakan. Dan ya. Iya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah sebelum dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu diterjemahkan dalam bahasa atau misalnya diambil terjemahan dari bahasa Belanda atau Portugis, setahu saya yang saya belajar sejak awal pun diterjemahkan dari bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, kata Allah sendiri dipakai memang karena saat itu bahasa Melayu sudah menyatakan bahwa yang Maha Kuasa atau yang pencipta itu mengambil dari serapan bahasa Arab Allah. Tetapi kata Allah di dalam Perjanjian Lama itu sendiri kata serumpun yang sudah digunakan bahkan jauh sebelum ada agama Islam. Kalau ditanya apakah ada kata Allah di dalam Alkitab, ada dalam bahasa asli. Nah, dalam bahasa asli memang khususnya Perjanjian Lama, kalau tadi saya baca ada banyak tulisan Theos. Theos itu kan perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani ya. Kata Theos karena itu bahasa internasional untuk menyatakan yang Maha Kuasa itu, jadi gunakan bahasa lingua franca saat itu bahasa Yunani dengan kata Theos. Tetapi Perjanjian Lama kita pasti akan temukan dalam bahasa Ibrani banyak kata dengan kata Elohim, jamak atau Eloah yang tunggal. Eloah, ilaha, elah, elaha, alaha. Itu bahasa serumpun di daerah Timur Tengah sampai ke termasuk di daerah Jazirah Arab. Bahkan sebelum di kisah para rasul juga di Perjanjian Baru dikatakan bahwa para rasul-rasul, murid-murid Yesus itu memuliakan yang Maha Kuasa. Nah, dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka, termasuk ada orang Kreta, ada orang Arab mengatakan, dan di situ pakai terjemahan kata Allah. Jadi orang Arab mengatakan bahwa kenapa mereka orang Ibrani, orang Yahudi memuliakan Allah dengan bahasa Arab. Nah, begitu kurang lebih ya. Nah, jadi kata Allah, elaha, alaha, elah, ilaha, itu memang sudah dipakai bahkan sebelum ada agama Kristen. Nah, sebelum ada agama bahkan di Arab sendiri, itu bukan hanya digunakan oleh agama Islam atau agama Kristen. Pagan pun menggunakan pra-Islam sebelum Islam. Pagan Quraisy, pagan di Arab juga gunakan kata Allah untuk menyatakan yang Maha Kuasa. Itu banyak kita bisa dapat inskripsinya menjelaskan mengenai Hubal juga, Al-Ata, Al-Manat, Al-Uzza. Nah, itu yang kata sandang itu kan bicara mengenai kata sandang ya untuk misalnya Al-Ilah untuk Allah. Jadi sebelum pra-Islam pun sudah digunakan untuk menyatakan bahasa serumpun untuk menyatakan yang Maha Kuasa, begitu. Itu yang sepengetahuan saya. Jadi pada saat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga menyerap bahasa Arab, tetapi memang pada dasarnya kata Allah sudah digunakan jauh sebelum ada bahkan agama Kristen sekalipun, itu pun digunakan untuk persingkat nanti menyatakan ya, biar yang Maha Kuasa bahasa serumpun. Ya itu yang saya tahu. Baik. Bang Juma saya yang tanggapi. Boleh. Ya, ini yang menarik ya. Yang pertama adalah tentang Elohim ya. Elohim itu
dia tidak sama persis dengan ilah dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena Elohim ini berasal dari kata Eloah yang ditambahkan im. Nah, Eloah dalam bahasa Ibrani ini multi makna ya. Bisa bermakna yang disembah, bisa bermakna adalah sosok yang punya otoritas. Nah, oleh karenanya ketika ditambahkan im, itu artinya yang disembah, yang dimuliakan itu kepada Tuhan yang satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yod-Heh-Vav-He. Tapi juga dia, dan ini yang dimaknai sebagai sesembahan ya. Dan ini juga bukan proper name, tapi ini adalah generic name, sebutan, bukan nama pribadi. Nah, kemudian kalau hal ini disematkan kepada selain yang disembah, maka ini tidak bermakna sesembahan atau ilah dalam bahasa Arab, tidak. Tetapi maknanya Rob dalam bahasa Arab. Yaitu misalkan kepada para nabi. Para nabi itu juga disebut Elohim sebagaimana Musa. Artinya apa? Dia adalah orang yang diberikan otoritas. Itu para nabi. Yang ketiga, juga bisa kepada para imam. Nah, imam ini juga diberikan otoritas. Yaitu untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel dalam beribadah kepada Tuhannya. Makanya para imam juga disebut Elohim. Yang keempat, Elohim ini diberikan kepada para raja dari kalangan Israel yang disebut Elohim. Kenapa? Karena merekalah yang punya otoritas. Raja itu kan punya otoritas, makanya disebut Elohim. Nah, berkaitan dengan bahasa Arab, apakah Elohim ini bisa diterjemahkan Allah? Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, ya, dalam semua bahasa Arab, baik bahasa Arab yang digunakan oleh orang Islam, atau orang Yahudi yang berbahasa Arab, atau orang Kristen yang berbahasa Arab, Allah itu, kalau saya misalkan mengambil dari kamus, nggak usah kamus Islam lah. Kalau kamus Islam nanti, itu kan karena menurut Islam. Saya mengambil kamus dari Katolik Libanon, namanya kamus Al-Munjid. Lil Imam, ya, Imam Kristen maksudnya, adalah Al-Yasu'i. Nama dia Al-Yasu'i. Nah, dia mengatakan di situ Allah, itu apa? Ismu Dzat. Nah, ismu Dzat ini apa? Ismu itu nama, Dzat itu pribadi. Jadi ismu Dzat, nama pribadi, proper name, nama diri, bukan sebutan. Ya kan? Al-lafdu jalalah, yang namanya sangat agung, al-wajibul wujud, yang menciptakan segalanya, al-khaliq, yang menciptakan segalanya, ya al-aliyu, yang maha tinggi, dan sebagainya. Artinya, dari kamus orang-orang Katolik Libanon saja sudah jelas bahwasanya orang-orang Kristen di Timur Tengah, yang berbahasa Arab, tidak pernah menjadikan Allah itu sebagai generic name, sebagaimana LAI. Jangan ada padamu Allah lain. Ini udah salah. Kenapa? Ismu Dzat, nama pribadi. Ya. Nah, itu sudah jelas. Kemudian penggunaan ini adalah penggunaan yang salah. Nggak setuju, beda dengan Bapak punya. Bapak punya penjelasannya lain dengan ini. Bukan, maksud saya setuju itu begini. Maksud saya setuju, di dalam Kristen tidak pernah mendefinisikan Allah itu sebagai nama pribadi. Betul, setuju. Karena memang kata Allah memang dalam sejarah pun sudah dikenal sebelum pra-Islam. Dulu Pak, tadi Bapak termasuk bicara contoh panjang, saya tidak potong. orang tua dari Nabi bernama Pak, Abdullah tadi itu Bapak sebelum bicara agama panjang, Islam. saya tidak potong. Abdullah sendiri berarti kan abdi Allah. Pak, Bapak tadi Nah, Allah bicara ini panjang Allah yang lebar, mana yang saya dituju tidak potong. sebelum Nabi menjelaskan Pak, wahyu yang Bapak diturunkan. tadi bicara Pak lebar, Mujahid, saya tolong tidak diam dulu, nunggu Ayo. selesai dulu, biar enak narasinya sampai tuntas Tadi dulu. Bapak Ya. bicara panjang lebar, saya tidak potong, saya biarkan. Silakan Bang silakan. Indra, silakan. Nah, jadi jelas beda. Ya. Kalau dikatakan dalam Kristen Allah tidak seperti di Islam sebagai nama pribadi. Dalam Kristen LAI, tanda kurung, dikasih bukan tanda kurung, dikasih garis miring ya. Bukan Iya. bukan Abang, garis bawah, abang. garis miring lagi, Abang. biar jelas ya. Ini buat abang siapa ini yang pakai masker ini? Karena Abang dengar di nih, dalam Bang. bahasa Arab Oh, ini. mudah. Ini siapa yang ngomong? Bentar, Bang Judas, bentar. Dibilang Setelah ganti-gantian Bang- kok. Bang Judas, Langsung Bang- di-mute aja, host. Enak. Oh, Dibilang iya. ganti-gantian kok. silakan Bang Indra mau saya dulu. Ya ada enggak ganti-gantian ngomong itu. Bukan dalam bahasanya orang Kristen yang Allah itu sebagai sebutan, tetapi dalam bahasanya Kristen LAI harus dikasih tanda kurung. Kenapa? Karena orang Arab baik Suriah, Mesir, Yordan, Lebanon, Irak, Maroko sekalipun, Kristen-Kristen Arab, mereka tidak pernah mengatakan Allah itu sebagai sebutan. Nggak pernah.
Karena menyalahi kaidah bahasa Arab. Karena Allah ini sudah dipakai memang sebelum zaman Nabi Muhammad. Yaitu dari siapa? Dari zaman Nabi Soleh. Mereka sudah memakai nama Allah. Dari zaman siapa? Nabi Soleh. Mereka sudah pakai nama Allah. Bahkan bukan dari zaman Soleh. Kalau menurut hadis Bukhari, itu dari zamannya Sam bin Nuh. Dikatakan Sam Abul Arab. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi Muhammad, Sam adalah bapaknya orang Arab. Maksudnya apa? Orang yang menggunakan nama Allah jauh sebelum Nabi Muhammad adalah Sam bin Nuh. Mereka sudah menggunakan nama Tuhan itu dengan sebutan Allah. Dan bahkan kalau dikatakan Allah itu kan dari kata al-ilah dengan tambahan definite article. Salah juga. Kenapa? Kalau bahasa Arab ya sudah dikenakan definite article dan sudah dibakukan, selamanya bentuk lamanya nggak akan dipakai. Itu yang disebut dengan isim mustaq. Nah, isim mustaq itu sebuah kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Itu isim mustaq. Contoh, kataba yaktubu kitaban, ya kan? Menulis, yang ditulis tulisan. Nah, maka kitaban sudah baku. Kitaban adalah tulisan yang dibentuk daripada kataba yaktubu. Nggak bisa nanti dibikin yang lain, nggak bisa. Nah, jadi Allah itu alif lamnya bukan isim mustaq, tapi apa? Isim jamid. Isim jamid ini apa? Isim jamid ini adalah kata yang bahkan bukan dari bahasa Arab, tetapi diserap dari bahasa kuno. Ya, bahasa kuno. Kalau menurut Ibnul Arabi, dari bahasanya Nabi Adam dengan Allah. Namanya memang Allah. Makanya orang Arab sampai hari ini tidak bisa mengungkap konstruk. Allah itu dari kata apa? Mereka nggak bisa. Kenapa? Ini isim mustaq. Isim jamid. Nggak bisa diungkap. Karena ini dari bahasa kuno. Makanya orang Arab memuliakannya dengan lafdu jalalah. Nama yang agung. Siapapun orang Arab tahu ini. Dan orang-orang Arab menggunakan nama ini dengan benar. Dia adalah pencipta yang satu-satunya. Jadi tidak bisa dibenarkan Allah itu dari al-ilah. Kenapa? Kalau Allah itu dari al-ilah, harusnya ketika mengatakan sang sesembahan, udah nggak ada lagi al-ilah dalam tulisan Arab manapun dan dalam lisan orang Arab. Kenapa? Sudah terbentuk. Nggak bisa bentuk lamanya digunakan. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ilah ini salah. Ilah ini salah. Dan apapun yang terjadi, ya kan, sampai kapanpun, kita akan mengejar ini. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena gara-gara LAI, banyak orang-orang Kristiani yang tidak ngerti kaidah bahasa Arab tertipu. Nah ini contohnya bapak-bapak ini. Kenapa? Dia datang mempertahankan kesalahan. Kenapa? Gurunya LAI. Makanya LAI ini harusnya kena undang-undang apa? Pasal apa? Deliknya penyebaran berita bohong. Yaitu tentang apa? Tentang kata Allah yang mereka plesetkan. Buktinya apa? Buktinya kaidah bahasa Arab. Karena Allah itu bukan berkaitan tentang Nabi Muhammad atau Al-Quran. Allah itu jauh sebelum Nabi Muhammad. Ini urusannya dengan bahasa Arab. Ya, bukan dengan Islam saja, dengan bahasa Arab. Kurang lebihnya begitu. Jadi saya tidak sama dengan Bapak yang tadi. Jadi jangan berkamuflase dengan saya. Karena saya ini mempelajari bahasa Arab, Aram, Ibrani, dan Yunani. Kurang lebihnya seperti itu. Dari saya mungkin mau ditambahkan oleh Bang Zima ataupun yang lain, silakan. Terima kasih Bang Indra. Silakan Guru Nda. Ya, saya cuma ingin tahu ya dari Saudara Mujad ini. Saudara Mujad, ya, bagi saudara, bisa saya tanggapi. Sabar dulu. Bagi saudara, Yesus itu Allah atau bukan menurut saudara? Silakan. Silakan Bang Mujad jawab. Halo. Mungkin kita kembali ke pembahasan tadi dulu ya. Kita selesaikan dulu yang tadi, boleh? Tunggu supaya Anda paham. Jangan Anda ini. Artinya saya sedang tidak berusaha tadi menyamakan atau membukakan. Enggak. Kita lihat dulu perspektif pemahaman saudara. Apakah Yesus itu adalah Allah? Saya. Abang, tadi kan abang minta data ya. Oke abang. Abang dengar dia abang. Sebentar. Silakan Bang Mujad. Jawab dulu. Bang ya, Mujad, bisa. Dulu. Halo, diam?
Iya. Halo abang. Artinya tadi untuk Bang Indra, saya sedang tidak berusaha untuk menyamakan atau karena memang secara definisi sudah berbeda. Jadi secara definisi. Ya, suara saya terdengar? Ya, lanjut. Merah. Sinyalnya merah. Halo, suara saya terdengar kah? Suaranya merah. Coba host ditegaskan lagi pertanyaan saya tadi itu. Oke. Ya, saya tadi menyatakan itu. Ya, suara saya jelas ini? Iya, dijawab. Yang lain bisa mendengar suara saya? Ya, lanjut. Ya, jadi pertama saya mau jelaskan ke Bang Indra, saya sedang tidak berusaha untuk menyamakan persepsi. Saya hanya menjelaskan tadi ditanya dari persepsi mana, saya coba dari jawab dari persepsi Kristen dulu, bahwa Alkitab itu sedang tidak mengambil untuk dibersamakan. Hanya saja itu bahasa putus ya. Yang menjelaskan kata untuk menjelaskan yang maha kuasa atau yang disembah. Ya seperti Bang Indra juga jelaskan. Tapi untuk menyamakan saya tidak ada. Oke, udah ditangkap Pak. Sekarang pertanyaan Bang Juma masuk ke ranah itu. Oke. Untuk mau menyamakan atau membedakan saya pun tidak masuk ranah itu. Bang Mujad, begini ya, tadi tidak ada pertanyaan, Anda sudah menanggapi. Sekarang yang bentuknya pertanyaan, mohon dijawab tadi dari Bang Juma itu. Ada hal yang menarik buat saya. Ada hal yang menarik buat saya. Itu ini lepas dari yang tadi ya. Alah, turun aja dulu, saudara. Jadi bahwa saya tidak mau menyamakan atau membedakan. Mungkin kita belum selesai. Biar kita gini Bang, biar kita lebih mengerucut pembahasannya, biar lebih spesifik poinnya, jawab pertanyaannya Bang Juma tadi gitu Bang. Biar itu si Mujahil tidak ngulur waktu. Sebentar Bang Mujahil. Kan tadi abang minta kan, makanya saya ada cari di Alkitab ini Bang. Ya, kenapa Yudas yang jadi merasa? Kamu GR, siapa yang ngomong samamu Yudas? Kamu kok GR kali? Yang ngomong samamu siapa? Maksudnya kan bahas Allah tadi kan Bang. Kamu kayak merasa narasumber di sini. Jadi tidak penting buat saya Bang. Hargai dulu temanmu tuh, Mujahil tadi. Putus. Iya, pertanyaannya saya, apakah bagi saudara Yesus itu adalah Allah? Itu. Ya, silakan Bang Mujahid jawab. Ya. Apakah Yesus itu adalah Allah? Tegas, keras. Silakan jawab. Oh, nggak bisa jawab Bang. Udah lanjut ke Bang ini Judas. Silakan Bang Judas, saya mute dulu abangnya. Jadi begini Bang Sapa Bang Suma ini. Bang, kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian abang dengar lagi, jam bantah dulu. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terus yang Anda mau jual apa? Bertanya. Anda mau jual? Anda menggunakan kitabnya Yahudi. Anda menggunakan kitabnya Yahudi. Ini apa kaitannya dengan agama saudara? Abang ini sebenarnya, abang ini mengerti berdiskusi ke tidak ini abang ini? Loh, Anda mengambil kejadian 2 nomor 7 itu apa kaitannya dengan tema kita tentang Allah? Apa kaitannya? Aduh abang, kan tadi abang minta, sekarang abang tidak mau lagi. Abang mau putar-putar. Saya minta Bang. Jadi coba jelaskan buat saya di abang pun Al-Quran bahwa Roh Allah dan firman Allah itu ciptaan. Coba di ayat berapa sama dengar ini? Ya, ini sendiri Anda tidak
tidak jawab pertanyaan saya. Apakah roh itu bisa diciptakan? Lah itu tadi sudah itu. Apalagi yang abang tidak mengerti? Bahasa Indonesia atau pakai bahasa apa daerah kan bang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oh dari tadi abang tidak dengar kan? Iya, mana dalilnya? Aduh Tuhan tolong orang seperti begini telinga juga aduh. Oh Tuhan tolong ditanya apa dijawab apa Maksudnya lah pengobat 12 tadi ini saya sudah buka ini saya ada cari nih dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Abang tahu mengerti mengaruniakannya? Itu kan pemberian, bukan penciptaan, Bang. Bagaimana dengan Zakaria 12 nomor 1? Sudah, saya tidak tanya itu, yang penting saya sudah kasih tunjuk itu dulu. Abang kasih tunjuk buat saya, karena abang sudah minta data dari saya. Itu bukti. Abang buktikan buat saya dalam tulisan Al-Quran nomor berapa. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Oh, berarti roh Allah juga diciptakan ya? Oke. Roh itu ciptaan. Roh Allah. Emang saudara bicara roh Allah bilang roh lagi. Roh Allah itu maksudnya ketika dikatakan sabar. Maksudnya saudara, ketika dikatakan roh Allah, maksudnya Allah itu roh. Iyalah. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam kitab saudara ada dikatakan manusia Allah? Abang, dengar Allah itu roh ya. Dengarkan dulu. Yohanes 4:23 Allah itu roh, Bang. Allah itu roh maksudnya apa? Makhluk. Begini Bang Juma, mohon maaf Bang Juma, di dalam jangan tadi mengambil kejadiannya yang roh Allah. Itu dia mengatakan bahwa itu adalah roh Allah. Sebenarnya itu tidak tepat. Kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, harusnya kalimatnya dalam bahasa Ibrani bukan veruah Elohim, tapi veruah hu Elohim. Hu Elohim. Ada kata hu-nya di sana. Dan tapi roh tidak ada. Harus ada hu. Ya sudah Bang. Abang kan nyatakan dari tadi bahwa roh Allah itu ciptaan, firman Allah ciptaan. Oke. Berarti Allah kita berbeda Bang. Nah itu dia makanya tadi muncul pertanyaan Allah kita berbeda, maksudnya Allah kita berbeda apa? Emang Anda punya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya firman dan tidak punya roh, karena harus ciptakan dulu baru buat Bang. Itu saja sudah beda Bang. Allah nggak punya apanya. Bang Judas gimana tau? Aduh, gitu. Saya sudah tanya semua yang Islam mengatakan bahwa firman Allah dan roh Allah itu ciptaan loh. Sekarang gini Pak, saya tanya Bapak, roh Allah itu dari bahasa Ibrani apa sih? Dari bahasa aslinya? Sudah, Abang tidak usah bahas itu, yang penting roh Allah itu di Islam dan firman Allah itu. Kalau Bapak hanya melihatnya dari terjemahan Indonesia. Begini Pak, siapa ini Pak? Aduh, siapa lagi? Jam putar ke situ dulu Bang. Sabar. Begini Berarti Pak, bagaimana Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak tidak ketahui? Ini kan tidak mungkin sekali Pak. Aduh. Begini Bang, kan Abang kita kalau mau berbicara tentang Allah, mari kita sepakat Allah. Allah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah salah Pak. Allah salah Pak. Harusnya jangan roh Allah Pak, roh Elohim Pak. Ya, pakai roh Elohim saja ya. Iya. Biar lebih dekat Abang jangan bawa ke situ, sudah mau pakai Elohim ke apa terserah Abang. Pakai Elohim aja ya. Yang penting saya baca sesuai dengan data di Alkitab, bukan di luar Alkitab. Kalau Bapak pakai sudah roh Abang. Allah, Sabar. Gini Pak, di titik Allah kita tidak nyambung. Kita tidak punya satu frekuensi. Frekuensinya tidak sama, jadi tidak bisa nyambung. Jadi Bapak, saya sarankan Bapak pakai roh Elohim aja ya. Roh Elohim ya. Mau? Terserah Abang mau pakai roh Elohim itu saya tidak punya urusan dengan Abang itu. Pakai roh Elohim aja. Yang penting, yang tertulis dalam Alkitab itu saya sudah sampaikan. Berarti kesimpulannya saya, Abang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki roh dan firman.
Karena roh dan firman itu ciptaan, iya kan? Allah tidak memiliki roh, iya. Tapi kalau firman Allah punya. Oh, punyanya itu kekal kah tidak? Itu ciptaan kau kan, Bang? Nah, sabar dulu, Pak. Begini, kalau bentar, host diam aja dulu. Kita jelaskan ini harus diperbaiki, ini harus turun mesin. Jadi begini, Pak. Dalam Islam itu, ya kan, firman itu kan kalam, ya kan. Nah, Allah itu sifatnya al-mutakallimu, yang berfirman. Jadi firman itu bukan Allah, tetapi firman itu adalah pekerjaannya Allah. Sama dengan begini, Indra Mose bisa bicara nggak? Bisa. Tapi bicaranya saya itu bukan saya, itu adalah pekerjaan saya berbicara. Sayanya sendiri. Jadi itu sifat ya? Sifat, betul. Nah, makanya dalam Islam itu ada istilah asma'u wa sifat. Ya, berarti abang kalau berbicara ini termasuk sifat juga ya? Bukan sifat, Pak. Sifat itu bentukan daripada kata kerja yang ada. Tuhan tolongi abang, sifat-sifat itu beda dengan firman. Aduh Tuhan nih, tolong beta ya, setengah mati ya. Hai mama. Jadi begini Bang. Bang Suma minta maaf. Dan teman-teman sini minta maaf ya. Kita sudah berbeda Bang. Begitu. Minta maaf lagi Bang. Kalau berbeda ngapain ke Islam-Islaman Anda? Dengarkan. Kalau sudah berbeda kenapa ke Islam-Islaman? Maksudnya apa itu yang keislaman lagi? Ya, Anda menyebut Allah dan roh. Oh, itu tidak apa-apa, Bang. Menurut Anda, menurut Anda nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, Bang. Mau ganti nama apa juga tidak apa-apa, Bang. Nah, coba Anda ganti kata roh. Anda mau mendengar juga ini. Itu. Bagaimana, Bang? Coba saudara gunakan roh dalam bahasa Yunani apa? Sudah itu bahas-bahas itu tidak nggak bisa Anda. Yang penting berbeda, tapi masuk ke Islam. Lucu Anda ini. Anda mengambil kata yang ada dalam Islam, terus Anda mengatakan kita berbeda. Lucu. Gimana ceritanya tuh? Iya, Abang. Kita kalau sudah berbeda saja, Bang. Iya, kalau sudah berbeda ngapain ke Islam-Islaman? Lucu. Jangan begitulah, Bang. Kan itu kalau berbeda aja. Kalau berbeda aja, tapi ke Islam-Islaman. Bahasa Yunaninya roh apa? Oh sudah Bang, tidak perlu dengan itu lagi Bang. Yang penting bahasa Indonesia itu Mama Anda ibarat tetangga kebun dengan saya. Anda masuk ke kebun saya, lantas Anda mengatakan kebun Anda dan kebun saya berbeda. Habis itu Anda klaim kebun saya juga. Mama Itu pendapat Abang. Tapi begini Bang, yang penting beda Bang. Ya memang beda. Saya baru tahu ini ceritanya. Bahwa firman Allah itu di dalam Islam itu sifat ya. Pada saat Oke, sifat ya. Bang Juma juga dipanen, Pak. Itu masalah sekali. Betul. Kita sudah tahu bahwa di agama Islam firman Allah itu apa sifat ya. Oke. Nah, kita sudah beda. Firman itu apa menurut saudara dalam agama Anda? Sudah jambas itulah yang penting sudah tahu bahwa di Mama kenapa anaknya ini lepas tidak pakai pakaian Mama Sudah Bang, Abangku. Firman itu apa? Sudah. Firman itu apa dalam bahasa kitab Anda yang asli? Itu lagi, Abang sudah jambas itu lagi. Jadi nanti kita pindah tidak lagi akan sependapat. Sampai ayam tumbuh gigi Abang, kita tidak sependapat Bang. Tidak sependapat karena Anda tidak gunakan akal dalam beragama. Sekali-sekali pakai akalnya, kenapa? Saya baru tahu ya. Berarti Abang yang berakal saja ya. Iya, Anda tidak beragama, Anda tidak berakal dalam beragama. Saya tanya, roh dalam bahasa Yunani apa? Ayo nuhangi. Nuhangi. Kenapa engkau tiga Tuhannya? Kenapa? Abang tuh, dengar Bang. Ya apa? Ya. Sudah beda-beda saja Bang. Kita mau bahas apa? Kalau sudah beda, kenapa masuk di kebunnya orang Kebun kita beda, tapi kamu masuk petik di dalam kebun saya Baru bilangnya, iya, sudah ngambil buah di dalam kebun saya. Habis itu teriak, jangan ambil punya orang masing-masing kita punya, jangan ambil punya orang kita udah beda kebunnya. Tapi buah pohon yang ada di dalam kebun saya diambil semua.
Ya, saya mengalah buat abang sudah yang penting. Yang penting Saya baca buah yang sesuai sudah dengan kuambil dalam tulisan dan Alkitab. dari Oke, kebun Bang? Anda itu adalah buah saya sendiri. Oh, Mama E. Abang, Apa? itu sih jangan Oke, ambil di sip. hati ya. Ya. Udahlah. Oke, Ambillah Bang. pulang itu. Ya, udah.